Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Malik Nurdin Arifin, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Arsitektur. Di sini saya akan membahas mengenai tentang sejarah arsitektur dunia dari masa kuno hingga arsitektur modern. Arsitektur adalah salah satu bentuk dari kebudayaan yang lahir dan berkembang seiring dengan peradaban manusia dan diwariskan secara turun-menurun. Perkembangan arsitektur memiliki sejarah yang amat sangat panjang, setua peradaban manusia. Dalam video ini, saya akan membagi evolusi arsitektur dalam 7 bagian yang dianggap dalam berpengaruh dalam arsitektur dunia. Yang pertama, arsitektur Mesir Purba. Yang kedua, arsitektur Mesopotamia. Yang ketiga, arsitektur klasik Romawi dan Yunani. Yang keempat, arsitektur abad pertengahan. Yang kelima, arsitektur Renaissance, Barok dan Rokoko. Yang keenam, arsitektur elektrik dan neoklasik. Dan yang ketujuh, arsitektur modern. Arsitektur Mesir Purba adalah peradaban kuno yang berpusat di Lihir Sungai Nil dan sudah ada sejak tahun 3150 sebelum Masehi. Perkembangan arsitektur di peradaban Mesir Purba tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan dan kepercayaan kaum Mesir Purba. Dan kepercayaan kaum Mesir Purba percaya akan kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, masyarakat Mesir Purba menyembah patung-patung yang diletakkan di ruang di tengah sebuah kuil atau menyembah patung di rumah mereka. Dua, arsitektur Mesopotamia. Mesopotamia adalah suatu peradaban yang muncul di suatu lembah yang diapit oleh sungai Efrat dan sungai Tigris. Peradaban ini mulai muncul pada tahun 3500 sebelum Masehi. Pada awalnya, daratan ini adalah daerah yang diduduki oleh suatu bangsa yang bernama bangsa Sumer dan memiliki ibu kota di Nippur. Setelah itu, pada tahun 2700 sebelum Masehi, di sebelah utara Mesopotamia muncul bangsa Semit yang berpusat di kota Akkad dan dipimpin oleh Raja Sargon. Bangsa ini menganut kepercayaan kepada kekuatan matahari, sehingga bangunan kepribadatannya memiliki berpuncak-puncak dan disebut dengan zigurat, yang artinya gunung suci. Contoh arsitektur pada Mesopotamia yaitu kuil zigurat, taman gantung Babilonia, dan gerbang Ninive. Tiga, arsitektur klasik Romawi dan Yunani. Perbedaan antara arsitektur Yunani dan Romawi mungkin tampak tidak ada bagi sebagian orang, karena mereka terlihat sangat mirip. Namun, bukan berarti tidak ada perbedaan sama sekali antara kedua gaya tersebut. Penjelasan sederhana untuk banyak kemunculan umum adalah arsitektur Yunani dengan peradabannya muncul sebelum peradaban Romawi. Oleh karena itu, peradaban Romawi meminjam aspek dari arsitektur Yunani pada masanya. 4. Arsitektur abad pertengahan. Peradaban arsitektur pertama kali diperkirakan berasal dari bangsa Mesopotamia yang terletak di antara dua sungai, yakni Sungai Tigris dan Sungai Eufrates, yang saat ini merupakan bagian dari negara Irak dan Syria bagian timur. Lima, arsitektur Renaissance, Barok, dan Rokoko. Arsitektur Renaissance adalah arsitektur periode antara tanggal 15 dan awal abad ke-17 awal di berbagai daerah di Eropa, menunjukkan kebangkitan sadar dan pengembangan unsur-unsur tertentu dari Yunani kuno dan Romawi pemikiran dan budaya material. Gaya arsitektur Renaissance mengikuti arsitektur Gotik dan digantikan dengan arsitektur Barok.
dikembangkan pertama di Florence dengan Filippo Brunelleschi sebagai salah satu inovator, yang gaya Renaissance dengan cepat menyebar ke kota-kota Italia lainnya. 6. Arsitektur elektrik dan neoklasik. Elektrik artinya memilih terbaik dari yang sudah ada sebelumnya. Arsitektur elektrisme adalah aliran memilih, memadukan unsur-unsur atau gaya ke dalam bentuk tersendiri, mengulang keindahan unsur-unsur klasik dan dipadukan atau diterapkan secara utuh. Penggulangan kembali secara utuh kadang-kadang disebut neoklasik. 7. Arsitektur modern adalah pergerakan perubahan yang diawali pada akhir abad ke-19. Selama periode tersebut, terjadi revolusi teknologi, material bangunan, dan mesin. Akibatnya ada pergeseran dari konstruksi bangunan tradisional menjadi bangunan yang fungsional dengan teknologi baru. Demikian materi video kali ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.